Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mahasiswa Indonesia yang saya banggakan. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai regresi dan korelasi. Mengapa regresi dan korelasi sangat penting dalam pengolahan data statistik? Karena dengan regresi dan korelasi, kita dapat mengukur hubungan statistik yang terjadi antar dua variabel atau lebih, dan mengukur seberapa kuat kedekatan suatu relasi antar variabel. Untuk itu, mari kita pelajari bersama materi ini agar kita dapat memahami arti penting analisis regresi dan korelasi. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis regresi? Analisis regresi itu digunakan untuk mempelajari serta mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini kita bicara mengenai dua variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel di sini? Variabel tersebut adalah variabel X. Kalau dalam statistik itu ada yang disebut dengan variabel X. Ini merupakan variabel independen ya, atau variabel yang mempengaruhi, atau variabel yang diketahui. Dan yang kedua adalah variabel Y. Nah, variabel Y ini adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tidak diketahui. Nah, kemudian pada dasarnya hubungan antar dua variabel itu dapat dibedakan atas hubungan searah atau positif. Yang kedua adalah hubungan tidak searah atau negatif dan tidak ada hubungan. Ini kalau kita bicara mengenai regresi. Nah, kalau hubungan searah positif, ini merupakan hubungan yang diartikan apabila perubahan variabel X atau variabel independen atau kita menyebutnya adalah variabel bebas di situ. Ini akan mempengaruhi variabel Y dependen yang searah. Nah, contohnya adalah misalnya kita ingin mengukur hubungan ya antara pengeluaran iklan, ya ini yang disebut dengan variabel X dengan jumlah penjualan. Ya, ini yang disebut dengan variabel Y. Atau kita ingin mengukur antara penghasilan, ya penghasilan di sini adalah variabel X dan juga pengeluaran konsumsi. Nah, ini yang disebut dengan variabel Y. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan hubungan searah atau positif. Nah, yang kedua adalah hubungan tidak searah atau negatif. Contohnya misalnya kita ingin mengukur hubungan antara usia kendaraan. Ya, ini yang disebut dengan variabel X dengan tingkat harga. Ya, dengan tingkat harga. Nah, ini adalah variabel Y. Yang kedua, misalnya kita ingin mengukur hubungan antara harga barang ya, dengan jumlah yang diminta. Ini adalah variabel Y, ya, harga barang variabel X, jumlah yang diminta adalah variabel Y. Nah, yang ketiga adalah tidak ada hubungan. Yang dimaksud tidak ada hubungan, ya, atau dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independen, dalam hal ini adalah variabel X, itu tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen atau variabel Y. Nah, contoh kasusnya adalah hubungan antara konsumsi pangan, ya ini adalah variabel X dengan tingginya gedung. Ya, ini kan tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dengan variabel Y. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menggambar garis regresi ya. Di sini ada dua cara penggambaran garis regresi, yaitu dengan menggunakan metode diagram berserat, pencar, atau istilahnya itu di scatter diagram, ya, atau ada yang bilang adalah scatter plot ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil atau the least square method. Nah, ini adalah contohnya ya, berbagai bentuk diagram pencar, ada yang berupa hubungan garis positif, ini dari titik 0 itu menuju ke atas ya bentuknya, dan titiknya itu tersebar di antara garis yang menuju ke atas. Yang kedua adalah hubungan garis positif tapi lebih tersebar titik-titiknya. Nah, seperti kita lihat ini gambarnya. Yang ketiga adalah hubungan garis negatif. Nah, ini mengarah ke bawah dia garisnya. Dan titik-titiknya ini berada di sekitar garis. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada hubungan garis lengkung negatif. Ya, ini bentuknya melengkung dia garisnya. Dan titik-titiknya dia menyebar di antara garis lengkung tersebut. Yang keempat adalah hubungan garis lengkung negatif. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dan titik-titiknya itu menyebar di antara garis lengkung tersebut. Kemudian ada hubungan garis lengkung positif. Begitupun ini ya, ini titik-titiknya juga tersebar di antara garis lengkung tersebut.
Dan yang terakhir adalah tidak ada hubungan. Di sini tidak ada garis sama sekali, tetapi titik-titiknya menyebar, ya, seperti itu. Ini contoh diagram berserak atau scatter plot. Nah, sekarang kita lihat metode jumlah kuadrat terkecil. Ini merupakan persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan regresi. Di mana persamaan regresi ini digambarkan dengan Y sama dengan A plus B kali X, ya, di mana Y di sini merupakan nilai estimate variabel terikat, sedangkan A ini merupakan titik potong garis regresi pada sumbu Y, di mana nilai estimate Y itu apabila X-nya sama dengan 0. Yang berikutnya B di sini adalah simbol gradien garis regresi atau perubahan nilai estimate Y per satuan perubahan nilai X. Nah, sedangkan X sendiri ini merupakan nilai variabel bebasnya. Nah, ini dapat digambarkan dengan rumus B, ya, sama dengan sigma X I, ya, dikali dengan YI dibagi dengan sigma X kuadrat. Ya. Kemudian B ini diturunkan kembali menjadi persamaan. Ya, N di sini merupakan jumlah sampel, ya, sigma X dikali Y dikali Y, ya, minus sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat minus, ya, dalam kurung ini sigma X pangkat 2. Nah, di sini ketemu nanti A-nya adalah sama dengan Y minus B kali X, seperti itu persamaannya. Nah, misalnya contohnya ilustrasinya, di sini ada jumlah karyawan, ya, data karyawan. Kita ingin mengukur hasil produksi dengan tingkat produktivitas, ya, dari karyawan yang bersangkutan. Nah, misalnya di sini ada karyawan variabelnya, kemudian ada hasil produksi, ini merupakan variabel Y, dan skor tes di sini adalah variabel X, ya. Nah, ini jumlah sampelnya, ini ada 10, ya. Jumlah karyawannya atau sampelnya di sini ada 10. Di mana tingkat hasil produksi dari masing-masing karyawan untuk A ini adalah 30, skor tesnya adalah 6, ya. Kemudian untuk B 49, skor tesnya adalah 9. Nah, saya ambil contoh mengenai dua karyawan ini A dan B, ya. Di mana Y-nya di sini adalah misalnya minus 7, ya, minus 7. Kemudian X-nya adalah minus 1. Nah, kemudian X kali Y di sini berarti 7. X kuadratnya berarti 1 dan Y kuadratnya adalah 49. Nah, kemudian untuk karyawan B, ya, karyawan B ini Y-nya misalnya 12, X-nya adalah 2, X kali Y-nya 24, kemudian X kuadratnya adalah 4, ya. Y kuadratnya adalah 144. Nah, total keseluruhan ini bisa kita cari Y-nya, ya, yaitu sigma Y dibagi dengan N sama dengan 296. Ini total variabel Y 296, ya. Ini berasal dari sini. Dibagi dengan 8, ya. Dibagi dengan 8, ya. Dibagi dengan 8. Nah, hasilnya adalah 37, ya. Nah, 8 di sini adalah total karyawannya, ya. Total karyawannya di sini. Di sini ada 8. Nah, kemudian untuk X-nya sendiri, ini totalnya 56, ya, untuk X 56. Nah, ini rumusnya dengan menggunakan sigma X dibagi dengan N, ya. Berarti totalnya 56 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 7. Nah, selanjutnya untuk mencari B, berarti sigma X kali Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Itu hasilnya 185 dibagi dengan 36, hasilnya adalah 5,138 atau pembulatannya 5,14, ya. Nah, kemudian untuk A sendiri sama dengan tadi persamaannya Y sama dengan B kali X atau 37 minus 5,14 dikali dengan 7, itu hasilnya 1,02. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus B kali X, yaitu berarti 1,02 ditambah dengan 5,14 dikali dengan X. Nah, kemudian X di sini ini bisa kita ilustrasikan, misalnya X-nya adalah 3, ya. 3 di sini berarti kita masukkan
1,02 ditambah dengan 5,14 dikali dengan 3 hasilnya adalah 16,4. Begitupun seandainya X-nya adalah 5, berarti 1,02 ditambah 5,14 dikali dengan 5, ini hasilnya adalah 26,72. Nah, fungsi ini untuk membentuk garis pada diagram pencar nantinya. Nah, seperti terlihat pada gambar sebelah kanan. Nah, ini fungsinya untuk membentuk diagram pencar nantinya. Nah, ini hasilnya adalah hasil produksi karyawan dengan hasil tes kecerdasannya. Ini dapat digambarkan dalam diagram pencar seperti ini. Nah, ini terlihat titik-titiknya menyebar di antara garis garis yang menyilang ya, dari titik 0 menuju ke atas seperti itu. Nah, pembacaan garis regresi, misalnya jika garis regresi itu ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan 2,94 ditambah 0,95 kali X ya. Nah, ini dapat diartikan bahwa hasil penjualan itu akan bertambah sebesar 0,95 pada setiap kenaikan pengeluaran iklan sebanyak 1 satuan. Ini interpretasi dari garis regresi ya, yang ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan 2,94 ditambah dengan 0,95 dikali dengan X-nya. Nah, ini cara membaca mengenai garis regresi. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien regresi. Ini merupakan gradien garis regresi nilai B ya. Nilai B di sini positif. Artinya ini menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y yang searah atau hubungannya positif. Di mana nilai B negatif, ini juga menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y yang berlawanan arah atau hubungannya negatif. Nah, besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y itu ditentukan besar kecilnya koefisien regresi. Ini mengenai koefisien regresi. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien determinasi ya. Ini merupakan alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y, di mana persamaannya itu R kuadrat sama dengan A dalam kurung sigma Y ditambah dengan B ya, sigma X kali Y dalam tutup kurung minus N dikali dengan Y pangkat 2 dibagi dengan sigma Y pangkat 2 ya, dalam kurung Y ya, pangkat 2 minus N dalam kurung Y pangkat 2. Nah, nilai koefisien determinasi ya, ini parameternya adalah antara 0 lebih kecil sama dengan R pangkat 2 lebih kecil dari 1. Kemudian nilai koefisien determinasi itu sama dengan 1, ini menunjukkan hubungan yang sempurna. Parameternya seperti itu. Sedangkan nilai koefisien determinasi 0, ini menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali. Nah, misalnya hasil yang diperoleh dari persamaan ini hasilnya adalah 81, atau artinya 81% ini merupakan perubahan dari variabel Y yang ditentukan oleh variabel X. Nah, sisanya yang digambarkan dengan, yang disimbolkan dengan epsilon ya, ini epsilon ya, epsilon. Nah, ini berarti sisanya, sisa dari 81% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam penelitian kita. Ini maksud dari atau interpretasi dari angka 81 yang diperoleh dari persamaan ini. Ya, seperti itu.